itu semua akan kembali ke diri. Walaupun kenyataannya seseorang itu melakukan kebaikan yang kebaikan itu diberikan kepada orang lain, ya seperti memberi, peduli, menolong orang, menolong. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, hakikatnya apa yang engkau berikan bentuk pertolongan, memberi, berbagi, sebenarnya kebaikan itu semua akan kembali. Jadi jangan melihat orang yang kita beri, jangan melihat orang yang kita tolong, tapi lihatlah bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya kita sedang menanam dan kita akan memanen. Begitupun keburukan. Kita melukai orang, memfitnah orang, itu kan keluar. Tapi sebenarnya apa yang seseorang lakukan tadi, keburukan tadi, dia sedang menanam. Dan yang memanennya bukan orang lain. Akibat keburukan itu akan kembali. Mungkin ada benarnya akal kita akan setuju ketika di kampung, di daerah-daerah ayat kalimat hukum karma. Ya kan? Ada nggak? Di Solo ada nggak hukum karma? Hukum karma. Artinya apa? Inilah benih yang sekian puluh tahun ditanam dan hari ini dirasakan. Hari ini dirasakan. Nah, itulah jamaah rahimakumullah, kita sedang berbicara konteksnya di dunia. Apa yang kita lakukan baik buruk, kadang bukan kadang Allah berikan. Contoh yang sederhana. Keseharian kita. Keseharian kita. Jadi apa yang kita rasakan hari ini yang baik-baik, sebenarnya itu adalah perilaku-perilaku kita yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun belakang. Baik yang kaitannya dengan ketenangan hati, kaitannya dengan kesehatan fisik, sebenarnya itu adalah pola hidup kita yang rutinitas setiap hari yang kita lakukan. Yang kaitannya dengan fisik misalnya, fisik kita bermasalah hari ini, ya bisa jadi investasi makanan yang kita makan dari semenjak remaja sampai sekarang itu dampaknya mungkin terasa hari ini. Itu yang kaitannya dengan fisik. Yang kaitannya dengan fisik. Makanya kata Nabi dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa seburuk-buruk bejana itu adalah perut manusia. Iya kan? Makanya kita bisa merasakan hari ini, ya, bukan masalah faktor tuanya, tapi lebih kepada makanan yang kita makan dulu. Karena Rasulullah SAW sehat sampai tua, sampai usia 63 tahun Rasulullah sehat, fisiknya segar bugar. Kita tidak pernah, dan saya juga belum menemukan membaca hadis bahwa Rasul pernah kolesterol, diabetes, asam urat. Enggak. Justru Nabi itu kalau kita baca dalam detik-detik akhir kematian, hadis Nabi, itu Nabi di akhir menjelang kematian terasa sakit itu karena Rasul memang minum racun. Iya, minum racun. Dan kata Nabi kepada Bunda Aisyah, ini sekarang reaksi racun itu terasa. Ya, kita bukan minum racun, ya. Bukan diracun. Kalau Nabi kan diracun. Diracun. Kalau tidak salah perempuan Yahudi. Ya, reaksinya. Jadi sebab sakit Nabi itu jelas, ya, jelas. Kalau kita kan faktornya juga lebih jelas karena makan, ya, ya tadi segala dimakan, ya, segala dimakan. Akhirnya terasa fisik itu bermasalahnya di usia-usia tertentu. Ya, konon katanya
usia 40 tahun ke atas itu semakin terasa tentang kondisi fisik kita. Kondisi fisik kita, ya. Jadi bayangkan Nabi itu usia 60, usia 50 sekian Nabi masih mampu perang. Betapa Nabi itu fisiknya kuat luar biasa, ya karena tadi dari sisi fisik mungkin apa yang dimakan oleh Nabi semua toyib, ya toyib. Ya Yunas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jadi pemahaman secara umum bukan masalah dalam makanan, dalam pola rutinitas vertikal ruhiyah saja, tapi pada intinya